Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan dengan NIM 2021010002 dari Prodi Agribisnis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu komoditas yang akan diproduksi secara manufaktur dengan kegiatan dari perencanaan produksi hingga pengendalian produksi dengan menggunakan berbagai komponen, yaitu 6M1I, Random Fluctuation, penentuan kategori sistem produksi, sistem manufaktur sampai proses pengendalian produksinya. Nah, sekarang ini saya akan membahas pada komoditas teh dari PT Rumput Sari Kemuning yang ada di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Merujuk pada sejarah, pabrik teh Kemuning awalnya didirikan oleh kakak beradik Van Mandervoort, warga Belanda, pada tahun 1925. Pabriknya bernama NV Culture MG Kemuning. Kantor pusat perusahaan ini berada di Land van Mandervoort 2B, Den Haag, Nederland. Selain kebun teh, kawasan Kemuning awalnya juga dipenuhi dengan kebun kopi. Lalu pada sekitar tahun 1942 sampai 1945, pengolahan perkebunan teh Kemuning berpindah ke tangan pemerintah Belanda. Lalu pada tahun 1945 sampai 1948, Kadipaten Mangkunegara Surakarta mengambil alih dan mengolah perkebunan teh Kemuning tersebut. Kita bahas dulu mengenai 6M1I dari PT tersebut yang berisi Man, Money, Machine, Material, Metode, Market, dan Informasi. Yang pertama, Man adalah faktor yang sangat penting karena ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Pada pekerja dari PT Rumput Sari Kemuning ini menggunakan sumber daya masyarakat sekitar, karena dengan adanya PT tersebut dapat juga menambah penghasilan dan menyejahterakan masyarakat. Kedua, money atau uang juga memiliki peran yang sangat besar. Maka hal ini PT Rumput Sari Kemuning selalu mengkalkulasi biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya meliputi pembelian alat dan bahan produksi, biaya operasional, upaya atau gaji, biaya sewa, biaya promosi, dan marketing. Yang ketiga, mesin atau mesin. Dalam operasional usaha, penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan menciptakan efisiensi kerja dari yang sudah kita ketahui. PT ini menggunakan banyak mesin untuk proses dari produksi sampai pemasaran seperti rotary panner, orthodox loader, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi, manusia tidak lagi sebagai asisten, namun seperti sebelum revolusi industri terjadi, kini mesin telah mengubah posisinya sebagai penolong manusia. Keempat, material yang digunakan dalam industri teh sangat banyak. Dalam hal ini kita harus tahu spesifikasi bahan apa yang dibutuhkan dan kelengkapannya. Tidak jarang bahan yang dibutuhkan oleh PT Rumput Sari Kemuning ini seperti bahan baku yang digunakan untuk memproduksi teh hijau di PT, seperti pucuk tanaman teh yang berasal dari kebun milik perusahaan. Pemetikan dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu jam 6 sampai jam 10 dan jam 10 sampai jam 1 siang. Yang kelima yaitu metode. Dalam sebuah operasional bisnis, tentu diperlukan metode-metode kerja, karena tata kerja yang baik juga tentunya akan memberikan kelancaran pada bisnis kita. Metode PT ini menggunakan proses pelayuan, pengukusan, lalu pengeringan dan sortasi. Sementara teh hijau dibuat melalui proses sangrai dan penggulungan setelah dilayukan dan sebelum dikeringkan dan sortasi. Pada teh oolong, proses oksidasi sebagian membuat teh jenis ini berbeda dengan teh yang lain. Metode ini dilakukan pekerja dengan teliti dan hati-hati agar hasil dari produksi menjadi baik. Yang keenam adalah market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab apabila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentuan dalam perusahaan. Produk teh hijau Kemuning telah dipasarkan hingga ke mancanegara seperti Afghanistan dan Rusia. Selain itu, pemasaran teh ini juga dipasarkan pada pusat oleh-oleh di daerahnya. Yang terakhir, information
Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan di PT tersebut dapat lebih sempurna, dan suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Selanjutnya saya akan membahas bagan random fluctuation dari PT Rumpun Sari Kemuning ini. Yang pertama, dari input yang mengolah bahan baku dari awal pemetikan pucuk daun teh, kemudian melalui proses tahap konversi yang melibatkan informasi produk, kualitas harga, konsumen, dan stok. Nah, dari proses konversi menuju ke output, di mana dari proses pengolahan menjadi produk jadi seperti serbuk teh yang akan dipasarkan. Selain itu ada juga timbal balik dari para konsumen. Dari timbal balik berbentuk kritik atau saran untuk memperbaiki kesalahan produk. Kategori sistem produksi. PT Rumpun Sari Kemuning memproduksi berbasis massa production. Massa production adalah produksi besar-besaran dengan fokus pada efisiensi, biaya rendah, dan produksi dalam jumlah besar. Biasanya kategori ini digunakan dalam manufaktur otomotif, elektronik, dan produk konsumen. PT Rumpun Sari Kemuning ini menggunakan flexible manufacturing. Flexible manufacturing adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa jenis manufaktur di atas. Ini kemungkinan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan produksi mereka dengan perubahan permintaan atau perubahan produk. Sistem ini juga menggunakan otomatisasi dan teknologi canggih untuk mencapai fleksibilitas ini. Yang terakhir, pengendalian produksi dari PT ini menggunakan prosedur pelaksanaan proses produksi yang meliputi pengendalian bahan baku teh, proses produksi yang teliti melalui pengawasan, standar kualitas produksi, hingga tenaga kerja yang baik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai PT Rumpun Sari. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam